Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fisika, perkenalkan nama saya Wardatul Kamila Holil. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi fisika kelas 10, yaitu tentang materi gerak lurus. Pada materi gerak lurus ini kita akan membahas beberapa subbab materi. Yang pertama yaitu besaran-besaran pada gerak lurus. Yang pertama, kita akan membahas besaran, jarak, dan perpindahan. Nah, kadang-kadang kita menganggap jarak dan perpindahan ini adalah besaran yang sama, padahal jarak dan perpindahan sendiri memiliki pengertian yang berbeda. Pengertiannya adalah sebagai berikut. Jarak adalah total lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Contohnya saja, Ani berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Berapakah jarak dan perpindahan yang telah ditempuh oleh Ani? Pertama, kita akan menentukan jaraknya terlebih dahulu. Sesuai pengertian yang tadi, jarak adalah total lintasan yang ditempuh. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ani sama dengan 8 ditambah 6 sama dengan 14 meter. Kemudian selanjutnya yaitu perpindahan. Berapakah perpindahan yang ditempuh oleh Ani? Perpindahan sendiri adalah jarak terpendek dari titik awal ke titik akhir. Nah, kita baca lagi soalnya. Ani berjalan ke arah timur sejauh 8 meter. Kemudian ia berbelok ke arah selatan sejauh 6 meter. Jadi, berapakah perpindahan yang ditempuh oleh Ani? Perpindahan yang ditempuh oleh Ani membentuk segitiga. Jadi, kita di sini menggunakan rumus Pitagoras. Anggap saja perpindahan yang ditempuh oleh Ani itu X. X sama dengan rumus Pitagorasnya berapa? Akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. X sama dengan 64 ditambah 36. X sama dengan akar 100. Akar dari 100 berapa? Yaitu 10 meter. Jadi perpindahan yang telah ditempuh oleh Ani sebesar 10 meter. Besaran yang kedua yaitu kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-rata adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, atau kelajuan rata-rata adalah jarak dibagi selang waktu, yang dapat dirumuskan sebagai V sama dengan S bagi delta T. Sedangkan kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu, yang dapat dirumuskan sebagai V sama dengan delta X per delta T. Jadi perbedaannya, jika kita mencari kelajuan yang dipakai itu adalah jaraknya, sedangkan jika kita mencari kecepatan yang dipakai itu adalah perpindahannya. Oke sahabat fisika, kita lanjut saja ke contoh soalnya sebagai berikut. Sebuah benda bergerak dari titik A ke titik C melalui titik B. Jika nilai AB sama dengan 50 meter, BC sama dengan 30 meter, dan waktu yang dibutuhkan dari A ke C adalah 20 sekon, tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata benda tersebut. Nah, di sini yang diketahui ada jarak. Jaraknya di sini adalah AB plus BC. Nilai AB di sini ada 50 plus 30 sama dengan 80 meter. Sedangkan perpindahannya yaitu AC sebesar 50 min 30 sama dengan 20 meter. T-nya sama dengan 20 sekon. Ditanya A kelajuan rata-rata dan yang kedua ada kecepatan rata-rata. Jawab. Di sini mencari kelajuan rata-rata dan juga kecepatan rata-rata. Kelajuan rata-ratanya sama dengan jarak per selang waktu. Jaraknya tadi sudah diketahui yaitu sebesar 80 meter dan selang waktunya yaitu 20 sekon.
Rumusnya tadi V sama dengan 80/20 sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kelajuan rata-ratanya adalah 4 meter per sekon. Yang ke B yaitu kecepatan rata-rata. Rumusnya perpindahan per selang waktu. V sama dengan perpindahannya tadi sudah diketahui yaitu sebesar 20 meter. Dan selang waktunya juga sudah diketahui yaitu sebesar 20 sekon. 20/20 sama dengan 1 meter per sekon. Jadi kecepatan rata-ratanya adalah 1 meter per sekon. Selanjutnya ada percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata di sini adalah perubahan kecepatan atau delta V dalam selang waktu tertentu atau delta T, atau dapat dirumuskan sebagai berikut. A sama dengan delta V per delta T. Nah, delta V di sini dapat dicari dari V2 min V1 dan delta T-nya dapat dicari dari T2 min T1. Contoh nih, diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal yaitu 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 sekon, kecepatan mobil tersebut bertambah menjadi 4 meter per sekon. Berapa percepatan yang dimiliki oleh mobil tersebut? Ayo, berapa yuk? Nah, di sini kita akan bahas sama-sama ya. Di sini diketahui V2 sama dengan 4 meter per sekon, T sama dengan 10 sekon, V1 sama dengan 2 meter per sekon. Ditanya adalah percepatan. A sama dengan delta V per delta T. V2-nya tadi sudah diketahui dan V1. Jadi langsung ditulis saja 4 min 2. T2 min T1. T2-nya tadi 10 sekon dan T1-nya sama dengan 0. Kenapa 0? Ya, benar. Jadi 4 min 2 dibagi 10 min 0 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat. Sebelum kita mempelajari tentang kecepatan sesaat dan percepatan sesaat, di sini pada kelas 10 masih belum mempelajari tentang konsep turunan. Nah, oleh karena itu kita di sini akan mempelajari tentang konsep turunan terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas konsep matematika turunan. Contohnya, jika Y sama dengan AX pangkat 2, maka turunan Y terhadap X dapat dituliskan sebagai berikut. Y aksen sama dengan DY per DX, atau sama dengan A kali N kali X pangkat N min 1. Contoh yang pertama, Y sama dengan 4X pangkat 3. Jadi turunan dari Y sama dengan DY per DX sama dengan 4 kali 3 X pangkat 3 min 1. DY sama dengan D per DX sama dengan 4 kali 3 12. 12 X pangkat 3 min 1 2. X pangkat 2. Jadi turunan dari Y sama dengan 12X kuadrat. Contoh yang kedua yaitu Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus 6X min 3. Jadi turunan dari Y sama dengan DY per DX sama dengan 2X pangkat 2 kali 3 2 kali 3. Contoh yang kedua, Y sama dengan 2X pangkat 3 plus 3X pangkat 2 plus 6X min 3. Jadi turunan dari Y yaitu DY per DX sama dengan 2 kali 3 X
pangkat 3 min 1 plus 3 kali 2 X pangkat 2 min 1 plus 6 kali 1 X pangkat 1 min 1. Nah, tiganya itu anggap sudah tidak ada karena tidak ada X-nya. X min X sama dengan 0. Jadi berapapun dikalikan 0, berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 0. Jadi dy per dx sama dengan 6x kuadrat plus 6x plus 6. Jadi turunan dari y sama dengan 2x pangkat 3 plus 3x kuadrat plus 6x min 3, yaitu 6x kuadrat plus 6x plus 6. Contoh yang ketiga, R sama dengan 4t kuadrat plus 5t min 8. dr per dt sama dengan 4 kali 2t pangkat 2 min 1 plus 5. dr per dt sama dengan 8t plus 5. Jadi turunan dari R sama dengan 8t plus 5. Nah, di sini kita sudah mempelajari konsep turunan matematika. Selanjutnya kita bisa membahas tentang besaran fisika, kecepatan sesaat, dan juga percepatan sesaat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kecepatan sesaat dan juga percepatan sesaat. Kecepatan sesaat dan percepatan sesaat adalah yaitu kecepatan dan percepatan pada saat t tertentu. Misalnya saja itu t sama dengan t1, t pada detik pertama. Itu berapa kecepatannya? Berapa percepatannya? Misalnya lagi t pada detik kedua, berapa percepatannya? Berapa kecepatannya? Gitu. Selanjutnya di sini ada posisi R, kecepatan V, dan percepatan 2A. Nah, kecepatan di sini adalah turunan pertama dari posisi terhadap waktu. V sama dengan dr per dt. Sedangkan percepatan di sini adalah turunan pertama kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua posisi terhadap waktu. A sama dengan dv per dt. Nah, sekarang masuk pada contoh soal nih. Contoh soalnya yaitu persamaan posisi benda R dalam kurung T sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 10. Jika R dalam meter dan T dalam detik, maka tentukanlah A. Persamaan kecepatan, B. Kecepatan benda saat T sama dengan 1 sekon, dan C. Persamaan percepatan. Nah, yuk kita bahas bareng-bareng ya. Tadi sudah diketahui persamaan posisi benda R dalam kurung T sama dengan 4T pangkat 3 min 5T min 10. Jadi persamaan kecepatannya berapa? Nah, di sini V sama dengan turunan pertama dari posisi. Jadi dr per dt. Jadi itu diturunkan cuma satu kali. Jadi di sini dr per dt bisa disebut juga sama dengan 4 kali 3 T pangkat 3 min 1 min 5 kali 1 T pangkat 1 min 1 sama dengan min 0. Jadi dapat dituliskan 12T kuadrat min 5. 12T kuadrat min 5 ini adalah persamaan kecepatan. Selanjutnya yang B, kecepatan benda saat T sama dengan 1 sekon. Tadi sudah diketahui besar V sama dengan 12T pangkat 2 min 5. Jadi T-nya tinggal masukin saja 1 sekon. 12 kali 1 pangkat 2 min 5 sama dengan 12 min 5 sama dengan 7 meter per sekon.
Nah, selanjutnya adalah persamaan percepatan. Persamaan percepatan di sini yaitu turunan pertama dari kecepatan. Jadi dv per dt sama dengan 12t kuadrat min 5 tadi diturunkan lagi, turunan pertama lagi. Jadi 12 kali 2 t pangkat 2 min 1 min 0 sama dengan 24t. Jadi 24t itu adalah persamaan percepatannya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama kali kita akan bahas adalah tentang gerak lurus beraturan atau GLB. GLB adalah gerak suatu benda dengan kecepatan tetap dan percepatannya sama dengan 0. Suatu benda dikatakan bergerak lurus beraturan jika lintasannya dilalui benda tersebut berupa bidang lurus dan memiliki kecepatan yang tetap untuk setiap saat. Rumusnya bisa ditulis sebagai berikut. S sama dengan V kali T, di mana S sama dengan jarak dengan satuan meter, V sama dengan kecepatan dengan satuan meter per sekon, dan T sama dengan waktu dengan satuan sekon. Nah, di sini ada contoh beberapa grafik gerak lurus beraturan. Yang pertama ada grafik perpindahan terhadap waktu. Grafiknya bisa dilihat pada gambar berikut. Dan yang kedua ada kecepatan terhadap waktu. Grafiknya juga bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada GLB kecepatannya itu konstan, jadi bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, itu gambarnya itu garis lurus. Dan yang selanjutnya ada percepatan terhadap waktu. Nah, pada GLB itu percepatannya itu sama dengan 0, jadi percepatannya tetap 0, jadi grafiknya dapat ditulis sebagai berikut. Nah, jadi itu A-nya itu 0, jadinya garis lurus, bentuk garis lurus gitu. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB sendiri adalah gerak lurus dengan kecepatan berubah beraturan atau percepatannya sama dengan tetap. Nah, percepatan tetap di sini menunjukkan bahwa besar dan arahnya itu sama. Rumus dari gerak lurus berubah beraturan sendiri ada 3, yaitu VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, VT sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan yang ketiga, S sama dengan V0 plus minus setengah AT kuadrat. Di mana V0 di sini adalah kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. VT sama dengan kecepatan akhir. A sama dengan percepatan atau perlambatan, T sama dengan waktu, dan S sama dengan jarak. Nah, di sini ada tanda plus minus. Plus di sini menandakan bahwa digunakan untuk gerak GLBB dipercepat dan minus untuk GLBB diperlambat. Suatu benda disebut melakukan gerak lurus berubah beraturan jika kecepatan benda tersebut berubah secara beraturan terhadap waktu dan lintasan benda tersebut adalah garis lurus. Kecepatan benda dapat bertambah secara beraturan yang disebut GLBB dipercepat, begitupun sebaliknya. Kecepatan benda dapat berkurang secara beraturan yang disebut dengan GLBB diperlambat. Nah, di sini ada beberapa grafik GLBB dipercepat. Yang pertama ada perpindahan terhadap waktu. Grafiknya dapat dilihat pada gambar tersebut. Gambarnya itu melengkung ke atas. Yang kedua ada grafik kecepatan terhadap waktu. Grafiknya bisa dilihat pada gambar berikut. Kenapa gambarnya itu naik ke atas? Nah, gini misalnya. Misalnya saja itu
Pada detik pertama, T sama dengan 1, kecepatannya itu bertambah. Misalnya saja 20 sekon. Pada detik kedua, V-nya juga bertambah lagi menjadi 30 meter per sekon. Begitupun selanjutnya, T ketiga, kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Jadi kecepatan terhadap waktu itu naik. Jadi itu bisa disimpulkan adalah grafik gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Nah, selanjutnya ada grafik gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Grafik GLBB diperlambat di sini adalah kebalikan dari grafik GLBB dipercepat. Yang pertama ada grafik perpindahan terhadap waktu. Nah, pada grafik perpindahan terhadap waktu, pada GLBB diperlambat, grafiknya itu menurun. Nah, tadi naik, sekarang menurun. Yang kedua ada grafik kecepatan terhadap waktu. Jika pada kecepatan terhadap waktu itu naik, di sini sebaliknya. Pada GLBB diperlambat, grafiknya itu menurun. Kenapa menurun? Nah, contohnya saja. Pada detik pertama, kecepatannya itu 50 meter per sekon. Dan detik kedua menjadi 40 meter per sekon. Detik ketiga, nurun lagi kecepatannya menjadi 30 meter per sekon. Nah, jadi di situ dapat disimpulkan pada grafik itu, yaitu grafik GLBB diperlambat. Nah, di sini kita masuk pada contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga terhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulanya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Nah, kita bahas bareng-bareng. Di sini apa aja yang diketahui? Nah, ya benar. Yang diketahui V0 sama dengan 72 km per jam dengan jarak itu apa? S. Dengan S 8 meter. Nah, di sini itu yang harus ditentukan yaitu nilai dari GLBB diperlambat. Di sini memakai rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS dengan VT sama dengan 0. Kenapa 0? Karena tadi di soal disebutkan pengereman. Jadi pengereman di akhir VT akhir direm jadi 0 gitu. Diketahuinya tadi sudah disebutkan, dijadikan meter per sekon terlebih dahulu. Ditanyanya ditanyanya A tapi diperlambat, jadinya itu pakai tanda minus, pakai rumus VT kuadrat min V0 kuadrat min 2AS. VT nya itu tadi 0 sama dengan V0 nya 20 meter per sekon. Setelah dijadikan meter per sekon, 20 kuadrat min 2A kali S 8. 0 sama dengan 400 minus 16A. Pindah ruas 16A nya. 16A sama dengan 400. A sama dengan 400 per 16 sama dengan 25 meter per sekon. Jadi perlambatannya adalah 25 meter per sekon. Nah, kita masuk ke subbab baru nih, yaitu berkaitan tentang gerak lurus berubah beraturan untuk gerak vertikal. Nah, pada gerak vertikal di sini ada beberapa gerak vertikal. Di antaranya adalah gerak vertikal ke atas, yang kedua ada gerak vertikal ke bawah, dan yang ketiga ada gerak jatuh bebas. Pertama kita bahas adalah gerak vertikal ke atas, yaitu GVA. GVA di sini adalah gerak vertikal menjauhi pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi.
Sebelum kita memasuki rumus-rumus yang ada pada gerak vertikal ke atas, kita perlu mengetahui tentang rumus gerak lurus berubah beraturan. Di antaranya VT sama dengan V0 plus minus AT, VT sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, dan S sama dengan V0 plus minus setengah AT kuadrat. Nah, GVA di sini adalah bagian dari GLBB diperlambat. Karena diperlambat, yang dipakai itu adalah minusnya. Jadi rumusnya adalah VT sama dengan V0 min GT. Nah, jika pada gerak lurus berubah beraturan itu yang dipakai itu percepatannya, karena pada GVA yang dipakai adalah percepatan gravitasi bumi, jadi A-nya diganti menggunakan G. Yang selanjutnya ada VT kuadrat min V0 kuadrat min 2GH. Kenapa H? Nah, S di sini, S pada rumus GLBB adalah jaraknya. Sedangkan yang digunakan pada gerak vertikal ke atas adalah jarak tempuh benda, ketinggian benda. Jadi itu S-nya diubah menjadi H. Selanjutnya adalah H sama dengan V0T min setengah GT kuadrat. Nah, pada GVA saat mencapai H max, maka VT-nya itu sama dengan 0. Selanjutnya ada gerak vertikal ke bawah atau GVB. Gerak vertikal ke bawah merupakan gerak vertikal menuju pusat bumi yang memiliki kecepatan awal dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Untuk mengetahui rumus dari GVB, kita perlu mengetahui rumus dari GLBB terlebih dahulu. Rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk mencari rumus GVB, VT sama dengan V0 plus GT. Nah, di sini GVB adalah bagian dari GLBB dipercepat. Nah, karena dipercepat, jadi yang digunakan adalah plus. Selanjutnya ada rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH. H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Dengan catatan H diukur dari titik benda mulai jatuh, jadi diukurnya dari atas terlebih dahulu. Selanjutnya ada gerak jatuh bebas atau GJB. GJB adalah gerak lurus berubah beraturan vertikal ke bawah yang tidak memiliki kecepatan awal. V0-nya itu sama dengan 0 dan percepatannya adalah percepatan gravitasi bumi. Untuk menentukan rumus dari gerak jatuh bebas, kita berpedoman pada rumus GVB. Rumus GVB-nya itu ada pada berikut. Untuk mencari rumus GJB, nah karena V0-nya itu sama dengan 0, maka dapat ditulis rumusnya sebagai VT sama dengan V0-nya itu 0, jadi gak usah ditulis. Jadi VT sama dengan GT. Yang kedua ada VT kuadrat sama dengan 2GH, yang H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, cukup mudah bukan? Oke Sobat Fisika, tadi itu adalah simpel konsep yang berkaitan tentang materi gerak lurus. Nah, jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.